Tidak, saya tidak mengizinkan itu. Ucap Aksara dengan raut muka yang memerah. Bagaimanapun, Selin itu miliknya. Dan tak ingin ada orang lain yang mengambil. Anda itu bajikannya, tidak lebih. Anda tidak punya hak atas diri Selin. Selin itu keponakan saya. Saya tahu yang terbaik untuk keponakan saya. Putih Selin tambah emosi. Terlihat sekali sikap arogan dari wanita bertubuh gemuk itu. Saya bisa melaporkan Anda atas pemaksaan pernikahan ini. Saya tidak main-main dengan ucapan saya. Ucap Aksara yang tersulut emosi. Tuan, sudah tuan, ucap saya ketakutan yang memegang lengan majikannya. Aksara menoleh ke arah gadis itu. Berapa warisan hutang orang tuamu? 30 juta, ucap Putih Selit yang menyaut. Berapa nomor rekening Anda? Akan saya kirim sekarang. Usai pengiriman uang tersebut, Putih Selim pamit pulang begitu saja. Tuan, maaf ya, saya selalu merepotkan Tuan. Saya berjanji akan membayar utang bapak saya, ucap gadis itu dengan diri. Sudut matanya mengembun. Tidak usah kamu pikirkan. Saya memberinya ikhlas. Refleks jari Aksara menghapus jejak basah di matanya. Hatinya ikut teriris dengan kehidupan biru baby sisternya itu. 30 juta diberi Tuan, tanya Selim kaget. Ia menatap wajah tuannya dengan berbinar. Tanpa sadar, lengannya pun memegang tangan majikannya. Aksara mengangguk dengan senyuman. Maaf, ucap Selin ketika menyadari apa yang dilakukan. Ia menarik lengannya sambil tersenyum tipis. Mereka berjalan berdua menuju kamar. Keributan yang terjadi pasti membangunkan Tenim yang tertidur. Benar saja, ketika Aksara menyibak kain yang dijadikan pintu kamar itu, terlihat Tenim yang tertawa dengan kedua dijalin. Tangan kanannya memegang biskuit, sedang sesekali ia menerima suapan teh manis dari Bima. Bim, jangan, ucap Selin setengah berteriak. Kenapa mbak? Hati ini yang meminta teh manisnya Bima. Dia suka, dan Bima juga keberatan memberikan. Usianya belum cukup untuk minum teh, Cik. Selin mendekat dan langsung menggendong Tenim. Dia tahu artinya tidak salah, hanya kurang pengetahuan. Tapi artinya Aksara di situ membuatnya sungkan. Bagaimana mungkin Tenim, seorang anak konglomerat, dikasih minum teh dari bekas bibir adiknya? Selain itu, teh tidak disarankan untuk anak kecil karena akan menghambat penyerapan zat besi. Bima terdiam, ia merasa bersalah. Kelakuannya sama persis seperti kakaknya ketika ketakutan. Selin, jangan terlalu keras kepada adikmu, kasihan. Iya, maaf tuan. Maafnya sama adikmu, bukan sama saya. Saya ingin minta maaf ya tuan, saya tidak tahu, ucap Bima yang turut menjawab. Keadaan Pak Im mulai membaik ketika melihat kakaknya. Suhu tubuhnya berangsur normal, apalagi ketika ia disuguhkan dengan banyaknya makanan yang dibawakan oleh kakaknya itu. Tampak kedua adik Selin memakannya dengan lahap. Mbak punya sesuatu untuk kalian? Ucap Selin sambil tersenyum. Apa mbak? Tanya Bima dan Pak Im serempak. Selin mengambil ponsel warna hitam miliknya. Ponsel jadul yang telah retak di salah satu sudut layarnya. Ini untuk kalian. Makasih banyak mbak, jawab mereka yang saling berebut. Mereka tak punya tempat bermain, untuk sekedar duduk leluasa pun tidak. Rumah Serin hanya ada ruang tamu dengan meja kursi usang. Satu kamar dan juga dapur kecil di bagian belakang. Biasanya berada di dekat dapur tersebut. WC sederhana dengan air keran dan bak untuk mandi. Lantainya pun masih tanah biasa, di mana saat kemarau tiba, tanah tersebut akan mengering dan saat musim penghujan akan lembab dan becek karena tetesan air hujan. Ya, kentangnya banyak yang bolong sehingga air terus masuk rumah. Kalau kita ke kolam renang bagaimana? Kalian mau ikut nggak? Tanya Sarah. Kita tuan? Tanya Bima yang menyaut. Iya, kita.
PM dan Pimai itu juga. Kedua lelaki itu menoleh ke arah kakaknya seakan meminta izin. Selin mengangguk pelan hingga suara riuh terdengar dari bibir mereka. Hore, hore. Tuan, maaf ya, Selin dan hati-hati malah merepotkan. Ucap gadis itu sebelum mangkuk tinim. Lelaki kecil yang tengah minum susu itu tengah asik dengan botolnya. Enggak, kan saya yang menawari kalian. Dua adik Selin yang duduk di jok belakang nampak menatap interior mobil. Sesekali mereka menoleh ke jendela dan menatap keluar. Senyum keduanya tergambar indah di raut wajahnya. Mbak Selin, mobilnya majikan Mbak bagus sekali, jawab Im. Iya, beda sekali sama mobil Pak Tono, Bima. Ya beda lah, Dik. Itu mobil bak terbuka untuk jual dan ini mobil keluarga. Berarti Mbak Selin dan Tuan Aksara berkeluarga. Selin menggeruk rambutnya yang tak ketal. Ia bingung harus menjelaskan apa. Ya, sebentar lagi, ucap Aksara tegas. Tuan, ucap Selin kagetnya langsung menoleh ke arah majikannya. Kenapa? Kamu tidak mau? Maksudnya, kita berkeluarga karena satu rumah ya Tuan, ucap Selin bingung. Takut salah menjelaskan kepada kedua adiknya. Umurmu baru 17 tahun, kamu belum punya KTP kan? Saya sudah punya Tuan, sengaja dituakan 2 tahun supaya bisa cari kerja. Gadis itu meringis. Berarti sudah siap. Siap apa Tuan? Aksara ingin mengemukakan niatnya untuk mempersunting, tapi rasanya tidak tepat. Selain karena ada adik-adik Selin, ia juga ingin mengucapkannya dengan momen yang bagus dan tempat yang romantis. Tidak dengan seperti ini. Sudahlah, jangan bahas itu. Saya kurang paham jalan sini, sinyalnya buruk pula. Ucap Aksara sambil menatap ponsel yang menunjukkan arah maps itu. Ia sengaja mengalihkan pembicaraan. Maaf ya Tuan, saya juga tidak paham. Saya jarang jalan-jalan ke tempat rekreasi. Jarang atau tidak pernah Mbak, tanya Bima menyahut. Hush, kalian anak kecil, jangan ikut campur, ucap Selin yang tak enak hati. Bermutilkan tanya-tanya kepada orang sekitar, akhirnya Aksara menemukan waterboom yang dimaksud. Jauh lebih kecil dari yang ada di Jakarta. Tapi sudah cukup untuk membuat kedua adik Selin bahagia. Juga dengan Denim yang terus tertawa ketika ia diajak berenang. Dik, jangan ke tengah-tengah, ucap Selin kepada kedua adiknya. Yang tak bisa berenang hanya menunggu di gazebo. Dik Denim minum dulu nggak? Tanya Selin kepada anak asuhnya. Aksara menepi ke arah Selin yang membawa minuman di bibir kolam. Ia turut duduk dengan kedua kaki yang masih terendam dengan air. Dik Denim suka renang. Wis ya, minum dulu ya Dek. Selin mendekatkan sedotan yang berada di botol air mineral. Papanya juga haus, kenapa nggak ditawari minum? Tanya Aksara menoleh kepada gadis di sebelahnya. Tuan juga mau minum, tanya wanita berambut panjang itu. Ia mendekatkan sedotan air mineral